Indonesia Movie yang sekarang sedang hype dan bahkan penontonnya sudah mencapai sekitar 9 jutaan penonton per tanggal 12 Mei 2025 ini, sekarang akan kita review di video ini. So let's get started. The first thing that I want to show you all is about the introduction. Introduction about this movie. Film Jumbo ini adalah salah satu film petualangan dengan genre fantasi animasi yang dibuat oleh rumah produksi V-Cinema Studios yang mana bekerja sama dengan Springboard dan Anami Films. The second one is about kesan pertama. Kesan pertama after watching this movie, satu hal yang langsung muncul di otak setelah menonton film ini itu amazing, mengagumkan. Ya, mengagumkan. Karena bukan hanya animasinya aja yang keren, tetapi film ini itu memiliki pesan yang mendalam untuk setiap orang. Bukan hanya untuk anak kecil, tapi juga untuk orang dewasa. Ya, seperti itu. Dan untuk lebih kenal dengan film ini, saya akan membawa kalian ke dalam sinopsis singkat film ini. Film Jumbo ini mengisahkan seorang anak berusia sekitar usia anak SD bernama Don. Dia sering diremehkan karena memiliki tubuh yang besar, dan ia mempunyai sebuah buku dongeng. Dari buku inilah, perjalanan seru Don dan sahabat-sahabatnya dimulai. Di bagian ini adalah analisis acting. Tapi saya mau disclaimer dulu, kalau analisis ini adalah analisis pribadi, jadi jika kalian ingin menggunakan analisis ini untuk tugas sekolah ataupun rekomendasi menonton film, lebih baik kalian melihat review-review yang lain terlebih dahulu, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik, hasil yang lebih mantap untuk menonton film ini atau tidak gitu. So, let's dive into the acting analysis. Karena ini animasi, perihal acting mungkin bisa dilihat dari motion setiap animasinya. Untuk film yang memiliki durasi hampir 2 jam ini, saya merasa pembuatan motion ini layak diacungi jempol karena membutuhkan banyak pergerakan dan gambar animasi. Walaupun sekarang mungkin dalam pembuatannya sudah dibantu dengan beberapa teknologi, tetapi proses ini memiliki chance tersendiri untuk mendapatkan award. Pengisi suara setiap animasi pun memiliki ciri khasnya tersendiri. Untuk pertama kali voice over yang bisa saya kenali adalah abangnya Ata, Angga Yunanda. Dan yang kedua adalah petugas pentas seni yaitu Aci Resti. Karakter ini memiliki ciri khasnya sendiri, atau bahkan bisa saya bilang karakter ini dibuat untuk mereka berdua. Ya, karena sesuai itu suara dengan acting dari animasinya. Yang gak expect lagi, ternyata voice over dari ibunya Mary adalah Cinta Laura. Aku sebenarnya dari selama proses menonton film ini itu sedikit interest dengan pemeran ibunya Mary yang bisa beberapa bahasa dan pengucapannya pun lancar. Tapi karena kemunculan ayah ibu Mary hanya beberapa scene saja, aku tidak cukup bisa langsung mengenali voice overnya siapa. Dan karena ini adalah animasi pertama dari Jumbo, aku tidak memiliki ekspektasi apa-apa soal suara dari setiap karakternya. Yang bisa kita tangkap, ya ini adalah benar-benar suara mereka. Dan untuk analisis cerita, karena memang film ini memiliki target penonton semua umur, saya tangkap dari ceritanya seperti dibuat tidak sekompleks film orang dewasa lainnya. Masih memiliki alur yang bisa dimengerti oleh anak-anak, tetapi memiliki arti filosofi sendiri untuk penonton dewasa. Dan film ini benar-benar menggambarkan realita kehidupan yang mana semua karakter memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahkan untuk pemeran utama seperti Don. Don disebutkan sebagai Jumbo, yang mana menggambarkan karakter lalat dalam segala hal. Karena itu, dia banyak tidak disukai oleh teman-teman seangkatannya. Walaupun tidak disukai, dia masih tetap ingin berteman dan bermain bersama.
Dia berusaha keras dan memiliki support sistem keluarga dari sang nenek. Selain itu, Don juga memiliki sahabat yang setia dengannya. Tetapi Don juga memiliki ego yang tinggi akan keinginannya. Jadi, Don digambarkan seperti layaknya manusia biasa. Walaupun Don sebagai main karakter, hal ini yang membuat aku sebagai penonton dewasa merasa relate dengan cerita tersebut. Dan untuk ending ceritanya yang membuat aku suka dengan film ini, karena memberikan pesan secara tersurat di film ini. Jadi, penonton anak-anak pun bisa paham apa pesan dari film ini. Tetapi di sisi lain, sebagai penonton dewasa, aku masih bertanya-tanya pada bagian buku yang memiliki kekuatan. Scene itu seperti diadakan secara tiba-tiba. Meskipun buku itu adalah pemberian terakhir dari orang tua Don, tapi aku belum menangkap esensinya itu apa. Esensi sebenarnya itu apa? Kalaupun ingin menunjukkan bahwa kekuatan kita bisa kembali karena ada support system dari orang tua, sebenarnya bisa menggunakan ingatan Don tentang orang tuanya dan memberikan inner power pada Don. Atau bisa saja kekuatan Mary yang bisa menyadarkan kembali kedua orang tuanya, yang mana memiliki sifat entitas yang sama dengan bantuan Don dan radio yang dibuat Atta misalkan. Karena support system orang tua pun bisa saja berasal dari anak-anaknya. Mary sebagai anaknya bisa mengembalikan kekuatan kedua orang tuanya tersebut. Dan untuk bagian visual musik, tidak perlu diragukan lagi. Visual gambarnya keren, dengan alunan musik dan lirik yang menggugah hati. Banyak yang ikut andil dalam pembuatan visual dan musik di animasi ini. Bahkan daftar yang sekarang kita ketahui dari Wikipedia pun, ada 21 studio yang bekerja sama dalam mewujudkan film Jumbo ini. Dan dari beberapa review sebelumnya, aku bisa mengambil kesimpulan kalau film ini mengandung pesan yang mendalam, yang relevan untuk anak-anak dan orang dewasa. Kedua, visualisasi animasinya keren dan menarik secara visual. Kemudian, musiknya yang menyentuh hati menambah kekuatan cerita di dalam film ini. Keempat, cerita di dalam film ini itu memiliki motivasi tersendiri. Di film ini memiliki cerita perjuangan yang dapat menjadi motivasi untuk bertahan dan melanjutkan hidup. Dan yang terakhir, mungkin ini adalah satu kekurangan dari film ini. Ada beberapa poin cerita yang masih kurang masuk akal menurutku. Akhirnya sampai pada bagian rating film Jumbo dalam review kali ini. Film ini memang sangat layak ditonton untuk semua kalangan usia. Dan memang film ini juga ditujukan untuk semua umur. Tapi menurutku akan lebih baik jika yang menonton film ini itu adalah penonton yang sudah bisa menyerap informasi dalam bentuk pesan bergambar dan bergerak. Jadi, untuk penonton yang masih belum cukup menerima informasi dalam bentuk pesan bergambar dan bergerak, menurutku akan lebih baik tidak menonton film ini terlebih dahulu. Karena waktunya yang cukup lama pula, informasi-informasi yang disampaikan dalam film ini bakalan tidak tersampaikan ke dalam otak kita gitu loh. Tapi terlepas dari apapun itu, film ini sangat bagus. Aku kasih rating sekitar 4,3 dari 5 untuk film ini. Semoga dapat membantu kalian semua dalam memutuskan untuk menikmati film animasi yang keren ini. Ciao, terima kasih, bye-bye.